Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi kita sahabat Al-Falah Kiai Mojo Jatun TV dengan session bincang-bincang bersama tokoh. Selama ini program-program dari Masjid Agung Al-Falah itu berkaitan dengan berbagai macam kegiatan, berbagai macam informasi yang sudah sering dan bisa kita saksikan melalui fanpage Masjid Agung Al-Falah Kiai Mojo serta channel YouTube Al-Falah Kiai Mojo Jatun TV. Nah, pada kesempatan kali ini dengan program yang baru, yakni Bincang Tokoh, yakni kita akan berbincang dengan para tokoh-tokoh, dengan para sesepuh ataupun narasumber-narasumber yang akan berbagi berbagai macam informasi dengan kita sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini di episode yang pertama, tokoh yang berkesempatan hadir dalam session ini adalah Bapak Ketua Pengadilan Agama Tondano. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan sehingga alhamdulillah Bapak bisa menyapa kembali dengan warga jamaah sahabat dari fanpage dari Al-Falah Jatun TV. Nah, Bapak Ibu sekalian sahabat, selama ini kita ketika mendengar kata pengadilan itu pasti selalu teringat dengan berbagai macam perkara yang kemudian harus diselesaikan, dan terkadang karena penyelesaian perkara itu menimbulkan pengkotakan di tengah masyarakat antara pihak yang berperkara. Nah, pada kesempatan kali ini karena kita kedatangan tamu Bapak Ketua Pengadilan Agama Tondano, maka kita akan mendiskusikan. Semoga dengan diskusi kita kali ini akan membawa manfaat. Yang pertama, Bapak, sebenarnya apa sih pengadilan agama itu? Dan wewenang pengadilan agama ini atau kemudian perbedaan pengadilan agama dengan pengadilan-pengadilan yang lain itu kira-kira apa sehingga kita bisa tahu, oh perkara ini lapornya ke pengadilan agama dan seterusnya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para follower dan pengikut fanpage Masjid Al-Falah Jatun TV, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus masjid yang sangat visioner. Ini gagasan yang luar biasa karena memberikan edukasi kepada masyarakat tidak mesti face to face, tapi menggunakan media sosial dalam rangka mengikuti perkembangan zaman. Maka BTM mengambil sikap untuk menyampaikan informasi melalui media sosial ini sangat baik. Kembali kepada pertanyaan tadi, memang benar orang itu ketika mendengar pengadilan itu mereka pertama ketakutan dan alergi bahwa pengadilan agama itu konotasinya cuma ngurus cerai dan poligami. Itu yang center di masyarakat. Sehingga ketika ada orang datang ke pengadilan, itu caption yang selalu muncul di media sosial pasti urusan cerai, kalau enggak poligami. Padahal ruang lingkup dari pengadilan agama ini sangat banyak. Kalau kita lihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, kewenangan pengadilan agama itu pertama sebatas permasalahan perkawinan, perceraian dan akibat hukumnya yang lain. Kemudian masalah wakaf. Ada sengketa wakaf yang berpotensi terjadinya sengketa, penyelesaiannya itu di pengadilan agama. Sedekah. Sedekah itu kok bisa? Iya, orang bersedekah misalnya, kemudian penerima zakat, penerima sedekah ini tidak memanfaatkan sedekah orang itu, dan itu menjadi masalah. Itu akan diselesaikan ke pengadilan agama. Kemudian wasiat, kemudian wakaf, kemudian yang terakhir yang dirubah dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, itu penekanannya adalah penyelesaian perkara khusus di bidang ekonomi syariah. Dan itu penjamarannya luas sekali. Jadi bukan hanya masalah cerai. Pengadilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Jadi kita pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, pengadilan militer, pengadilan agama itu berada di bawah Mahkamah Agung, menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman itu. Baik, karena Bapak di sini kan di Pengadilan Agama Tondano. Kira-kira kalau di Pengadilan Agama Tondano sini Pak, perkara apa yang paling dominan? Apa memang sesuai dengan persepsi kita? Memang paling banyak di pengadilan perceraian? Oh iya,
Atau mungkin ada kasus-kasus lain yang unik gitu yang ada di pengadilan? Baik, memang hampir rata-rata pengadilan agama seluruh Indonesia yang paling tinggi dalam menyelesaikan itu adalah perkara perceraian. Namun perlu diketahui bahwa dari kewenangan itu masih sangat luas. Jadi bukan hanya masalah perceraian. Dari perceraian itu pun bermacam-macam motif permasalahan yang cara penanganannya juga berbeda-beda. Ya. Kalau penjabaran di dalam undang-undang itu khusus perkara perceraian itu, perkawinan, itu ada 22 item atau sub pembahasan dari perkara perkawinan itu ada 22 macam. Jadi tingkat penyelesaian juga ada 22 penyelesaiannya. Termasuk itu poligami, pengangkatan anak dan lain sebagainya. Yaitu penjabarannya ada dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Berarti memang perceraian yang paling banyak di sini. Perceraian. Kira-kira dalam 1 bulan berapa kasus perceraian? Ya, untuk saat ini saja, sejak Januari sampai bulan ini, itu Pengadilan Agama Tondano sudah menerima dan memutus perkara perceraian itu sudah 93 perkara. 93. Itu wilayah kerjanya sampai di mana saja? Untuk Pengadilan Agama Tondano ini, wilayah kerjanya pertama Kabupaten Minahasa, kemudian Minahasa Tenggara, kemudian Kota Tomohon. Itu 3 kabupaten kota, Pak. Iya, ini memang luas sekali jangkauan wilayah kerjanya ini. Kira-kira dari kasus-kasus perceraian itu ada hal-hal yang unik nggak, Pak? Misalnya rata-rata perceraian itu terjadi karena kasus apa? Baik. Sehingga masyarakat bisa mengetahui. Kalau saya lihat, karena saya juga baru dimutasi ke Tondano, Minahasa. Kalau bicara masalah perceraian itu sudah biasa, basic bahwa penyelesaian atau yang sering terjadi di pengadilan itu perceraian itu penyebabnya itu variatif dan kurang lebih itu saja. Apakah KDRT, orang ketiga, masalah ekonomi. Tapi yang lebih menyentuh saya secara pribadi, selain kita sebagai umat Islam, ada beberapa hal yang memang itu sangat mendasar, yang kemudian kalau itu dibiarkan, ini berakibat hukumnya sangat fatal, yaitu adalah masalah pengesahan nikah. Karena di pengadilan agama adalah salah satu wilayah kerjanya itu adalah memberikan pengesahan nikah kepada mereka yang sudah menikah secara siri atau belum memiliki legalitas formal seperti buku nikah. Mereka boleh melapor ke pengadilan, kemudian pengadilan memeriksa dan menyatakan perkawinan mereka itu sah. Setelah itu mereka bisa memperoleh buku nikah ke KUA, bawa ke KUA. Namun di sini saya melihat ada beberapa hal yang sifatnya sangat prinsip. Kalau dalam Islam itu namanya rukun, tapi dalam pelaksanaannya ternyata masyarakat itu masih abai. Berarti ada ketika pengecekan tentang keabsahan nikah, ada rukun-rukun yang sebenarnya tidak terpenuhi. Contohnya mungkin apa, Pak, kira-kira ketika diperiksa, oh ternyata pernikahan ini tidak memenuhi syarat dan rukun sebenarnya. Nah, kira-kira syarat dan rukun yang tidak terpenuhi itu kebanyakan di bidang apa saja itu, Pak? Baik. Jadi begini ya, supaya masyarakat juga teredukasi dan paham bahwa tidak semua perkara yang diajukan di pengadilan itu wajib dikabulkan. Tapi memang harus diverifikasi betul. Saya berikan contoh kembali masalah perceraian. Perceraian itu tidak akan dikabulkan kecuali telah diupayakan untuk berdamai. Nah, kita upayakan dulu. Kalau bisa diselesaikan dengan cara tidak bercerai, kenapa harus bercerai? Kan begitu. Kemudian, kalau masalah pengesahan nikah tadi atau isbat nikah, ini masalah klasik yang hampir di semua wilayah tempat saya bertugas itu kurang lebih sama. Efeknya itu bisa menyebabkan
perkawinan itu batal atau perkawinan itu dianggap tidak sah karena ada beberapa rukun yang memang tidak terpenuhi. Perkara yang masuk di pengadilan, khususnya penetapan isbat nikah, itu banyak yang kami tolak. Jadi Karena masalah ya, tadi. karena ada masalah, memang ada beberapa unsur dalam rukun perkawinan itu tidak terpenuhi. Nah, kalau ditolak dari pengadilan, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pelapor? Baik. Sekian banyak perkara yang masuk dan kami tolak. Itu ada satu yang membuat saya sebagai umat Islam perlu turun lapangan untuk memberikan edukasi. Dan saya pada kesempatan kali ini terus terang berterima kasih kepada BTM sudah dilibatkan dalam rangka memberikan pencerahan. Yang pertama, yang sering dilanggar atau sering kita tolak perkaranya karena tidak terpenuhinya unsur atau rukun perkawinan, itu karena rukun wali dalam perkawinan itu dianggap cacat. Wali itu apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, wali itu seorang wanita yang ingin menikah, maka dia wajib punya wali. Wali itu ada 3. Pertama itu wali akrabin. Wali akrabin itu wali nasab yang dekat. Wali nasab. Jadi wali itu ada prioritasnya. Ada prioritas yang paling akrab, yang paling dekat dulu. Ya. Sehingga yang diambil wali itu yang paling dekat. Yang paling dekat itu siapa? Yang pertama adalah ayahnya. Kemudian kakek. Itu yang paling dekat. Nah, kebanyakan perkara yang kami tolak itu mereka tidak pakai ini. Padahal masih ada anak wali nasabnya. Entah apa permasalahannya itu. Jadi kalau ada orang biasanya kan mungkin karena tidak direstui orang tua, mereka lari dari kampung, tiba-tiba balik, kemudian sudah menikah, punya anak. Nah, itu kira-kira apakah permasalahan wali ini kemudian ditolaknya laporan dari masyarakat tadi di pengadilan, atau adakah baik lain? Jadi begini, kami biasanya ketika tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam perkawinan itu wajib otomatis tidak dikabulkan, ya, dan disarankan diperbaharui nikahnya karena ini dianggap pernikahannya tidak sah dan hubungan mereka dianggap batal. Jadi otomatis untuk dianggap menjadi halal harus nikah baru, karena rukun tidak terpenuhi. Namun saya perlu jelaskan lagi, setelah wali akrabin ini tidak ada wali yang kedua, ya. Wali yang kedua, wali yang jauh. Wali yang jauh itu siapa? Saudara ayah, ya. Saudara seayah. Saudara ayah dengan saudara seayah itu berbeda. Jadi kemudian saudara kandung dan saudara seayah sekandung. Itu perlu diperhatikan. Kalau semua itu sudah tidak ada, baru wali hakim. Kalau masalah tadi tiba-tiba lari dengan serta-merta menunjuk seseorang menjadi wali hakim, sekarang itu wali hakim harus ada penetapan pengadilan. Tidak serta-merta harus, Pak Imam ini. Dan ini kejadian klasik bahwa para imam dengan beraninya bertindak sebagai wali hakim. Nah, ini sudah tidak boleh. Kalau ada pihak yang keberatan, ini bisa berujung ke pidana. Dibatalkan perkawinan karena tidak terpenuhi unsur, dan orang yang menikahkan secara paksa itu bisa diseret ke ranah hukum. Kalau misalnya orang tuanya masih ada, Pak, atau wali apa tadi, akrab tadi masih ada, tapi menyerahkan kepada wali hakim untuk menikahkan anaknya, itu bagaimana? Apakah bisa, dan prosesnya seperti apa yang sah dan legal juga itu? Sekali lagi, ini menjadi pembincangan karena diawali dari perkara. Basicnya bahwa ini adalah wilayah kerja pengadilan kantor urusan agama atau Kementerian Agama dalam rangka memberikan pembinaan. Tapi sebagai penegak hukum dan sebagai muslim juga, kita harus punya peran aktif dalam memberikan edukasi. Karena saya melihat ini ada mata rantai yang terputus
informasi yang tidak nyambung sehingga ini berlaku di masyarakat, menjadi kebiasaan. Kalau seperti itu kejadiannya, orang tua masih ada dan memberikan wali kepada KUA untuk menikahkan, itu boleh. Dianggap itu wali nasab. Wali yang menikahkan itu wali nasab. Cuman yang bertindak untuk menikahkan Pak Imam atau KUA. Itu beda. Keluarganya yang lain misalnya sepupunya Nah, yang menjadi wali hakim, tapi tentu atas restu dari orang tua Ya. mempelai, calon mempelai misalnya, itu bisa kan? ya, jadi selama ada restu dari orang tua, itu namanya wali nasab. Ada langsung dari orang tua, apakah melalui telepon, wasiat, atau lewat surat, berarti namanya penyerahan wali. Tapi ada yang seperti ini, orang tua masih ada, tapi tidak memberikan wali kepada anak yang mau menikah, tidak direstui, tidak diizinkan. Itu bagaimana caranya? Apakah dia harus lari dan kawin dengan orang lain tanpa persetujuan orang tua? Di pengadilan ada prosedur. Ada namanya penyelesaian sengketa wali adal atau wali yang boleh dialihkan oleh pengadilan dari wali nasab ke wali hakim. Yang penting terpenuhi unsur-unsur dulu, apakah benar. Jadi di sini sengketanya antara ayah dengan anak. Ayah Kalau ada calon mempelai yang tidak direstui orang Ya. tua, dia bisa lapor ke pengadilan. bisa lapor ke pengadilan. Nah, ini yang perlu kita ketahui ini, Iya. jamaah sekalian. Jadi kalau tidak direstui bukan lari dari rumah, Alah, jangan. lari dari rumah, tapi datang ke pengadilan dan membuat laporan bahwa Iya. hubungan atau niat pernikahan itu belum direstui oleh orang tua dan Iya. mungkin bisa dilapor di pengadilan. Ada lagi masalah satu ini, Pak. Ya, Kalau misalnya mualaf, ya. itu bagaimana prosesnya untuk mendapatkan wali? Oh, baik, baik. Dalam pasal 19 kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus, artinya kalau harus berarti kalau tidak ada atau tidak terpenuhi satu unsur itu, dianggap peristiwa tersebut dianggap tidak sah. Nah, dalam hal ini perkawinan, bagaimana kasusnya kalau yang menikah itu adalah seorang mu'alaf? Apakah dia harus walinya adalah ayahnya yang masih beragama Kristen atau agama lain yang belum Islam? Maka untuk yang mu'alaf, yang baru pindah agama, walinya adalah wali hakim. Ya, tahan dulu, Ya. Bapak. Ini kita sudah diserang hujan lebat, jemaah sekalian, dan kondisi tidak memungkinkan, dan insya Allah kita akan sambung di season yang kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantau, tetap ikuti channel YouTube maupun fanpage Masjid Agung Al-Falaq Mojo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.